Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi sakit telinga bagian dalam. Simak. Telinga manusia itu terbagi dari tiga ya, ada bagian luar, tengah, dan dalam ya. Nah, yang bagian dalam itu biasanya untuk keseimbangan ya, fungsinya itu. Jadi kalau misalnya digeplak seperti ini, itu bisa jatuh ya, karena tekanan udara masuk itu bisa merusak bagian telinga ya. Ada beberapa penyebab dari sakit telinga bagian dalam ini ya. Yang pertama itu infeksi telinga ya, atau masuknya bakteri, virus, dan jamur ya pada telinga kita ya. Nah, infeksi telinga ini ada yang infeksi daun telinga, ada juga infeksi telinga tengah ya. Nah, infeksi daun telinga ini terbagi dari dua ya, ada perikondritis dan otitis eksterna. Perikondritis ini biasanya infeksi tulang rawan ya, jadi yang tulang bagian atasnya ini ya, tulang daun telinga tapi bagian atasnya. Kalau parah itu biasanya si daun telinganya berubah ya, jadi kayak bunga kol ya, jadi cauliflower ya. Biasanya penyebab dari infeksi daun telinga ini adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa ya. Ini bakteri ini bisa datang karena biasanya ditindik ya, ditindik di bagian atasnya itu kotor dan bisa menyebabkan infeksi ya. Jadi hati-hati untuk para wanita yang bisa ditindik, itu bisa menyebabkan infeksi. Bisa juga karena gigitan serangga, cedera ya, kalau olahraga itu tinju kayak udah operasi atau kena luka bakar juga bisa ya. Biasanya cirinya itu ada nyeri, kemerahan, bengkak daun telinganya ya. Untuk cara mengatasinya biasanya dokter itu mengasih antibiotik, steroid ya, atau kalau ada nananya biasanya dikeluarin. Kalau enggak yang terakhir dioperasi yang kalau ada cauliflowernya ya. Nah, telinga bagian luar juga ada namanya otitis eksterna ya. Itu infeksi bagian saluran telinga, biasanya antara lubang telinga sampai gendang telinga itu ada infeksinya ya. Penyebabnya ini bakteri Staphylococcus aureus atau Pseudomonas aeruginosa ya. Nah, ini bakteri ini bisa masuk kalau si telinga kita itu kena air, kemasukan air tapi nggak bisa keluar lagi, itu ya lebih bahaya ya. Atau juga si liang telinganya tergores atau lecet, biasa karena digaruk atau dibersihin pakai cotton bud ya, atau pernah pakai alat dengar ya. Alat dengar itu juga bisa menyebabkan bakteri ini masuk ya. Bisa juga karena iritasi, alergi, jadi samponya yang masuk ke telinga ya, atau karena ada penyakit kulit seperti dermatitis dan psoriasis. Untuk mengatasinya biasanya dokter itu membersihkan kotorannya ya, supaya airnya keluar kalau kena air itu, terus dikasih obat tetes telinga. Kalau ada radang misalnya dikasih kortikosteroid, antibiotik, obat tetes untuk keasaman, anti nyeri. Jadi nanti dokternya dikasih obat-obatan ya untuk mengatasi infeksi ini ya. Terus ada juga infeksi daun telinga tengah ya, atau disebut juga otitis media. Nah, biasanya ini penyebabnya ini pada ada penumpukan cairan ya di tuba Eustachiusnya, bisa bengkak, bisa juga tersumbat.
Penyebabnya bisa karena flu, alergi, sinus, ataupun adanya lendir yang berlebihan ya. Kebanyakan kalau otitis media ini anak-anak ya, biasanya usia 10 tahun tuh yang keluar kayak cairan di dalam telinganya ya. Ciri-cirinya itu ada pendengaran berkurang dari bagian dalam ya. Terus kalau ditekan jalan itu sakit ya. Terus ada keluar cairan ya. Untuk cara mengatasinya biasanya dokter itu ngasih obat-obatan ya, seperti demengesan, tes telinga, ataupun meletakkan kain hangat ya di telinganya ya. Yang kedua itu tinnitus ya. Tinnitus itu mendengar suara mendenging di dalam telinga ya. Nah, nyiung lah kalau bahasa Sundanya itu. Biasanya ini penyebabnya ada infeksi telinga tengah, dari tengah, ataupun ada infeksi sampai ke dalam infeksinya. Untuk cara mengatasinya itu biasanya dokter itu melihat penyebabnya dulu ya. Kalau penyebabnya itu karena pembuluh darah, biasanya dikasih obat-obatan. Kalau karena kotoran, biasanya kotorannya dihilangkan ya. Kalau karena efek samping obat-obatan, karena ada juga ya tinnitus ini karena efek samping obat ya, itu biasanya di obat-obatannya diganti. Kalau karena suara keras, biasanya itu suruh menghindari ya suara keras, karena mendenging ini juga bisa karena suara keras. Yang ketiga itu minier ya. Minier itu jadi kayak vertigo ya. Vertigo itu kalau melihat tuh kayak muter ya secara tiba-tiba, karena si cairan telinganya tidak normal ya. Biasanya cara mengatasinya dokter itu ngasih obat-obatan, kalau enggak dioperasi ya. Yang keempat, barotrauma telinga ya, atau cedera telinga karena perubahan tekanan udara atau air. Biasanya ini diderita oleh yang suka naik gunung. Jadi kalau naik gunung itu bagusnya itu pakai ini ya, kayak headset gitu ya, supaya telinganya nggak rusak. Yang naik pesawat juga sama ya, naik pesawat juga harusnya pakai headset. Dan penyelam ya, penyelam juga harusnya pakai penutup telinga ya, biar telinganya nggak rusak ya. Nah, untuk ciri-cirinya ini biasanya hilang pendengaran, terus telinganya terasa nyeri ya, sampai ke kepala itu pening. Untuk cedera ini nanti dokter itu memberikan obat-obatan dan operasi ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara mengatasi sakit telinga bagian dalam ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.